dalam tubuh pengayaan diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Oto. Jadi menurut analisis saya, ini tidak lepas dari perjalanan sejarah kita sebagai masyarakat pengayaan percaya. Dan ini juga tidak terlepas dari pola yang diterapkan kolonial dulu. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari bukti situs-situs sejarah bahwa leluhur bangsa kita itu sebelum Hindu, sebelum Buddha, sebelum yang lain masuk, kita sudah beragama. Dan itu di setiap etnis. Bukti-buktinya kan sampai sekarang masih hidup. Di Batak ada agama asli Batak, di Melayu ada agama Melayu, di Nias ada agama. Hampir semua etnis itu punya agama. Jadi sebetulnya dari dulu kita sudah terbiasa kalau lagi ke soal keberagaman. Dari dulu kita sudah biasa beragam. Beragam etnis, beragam agama, beragam budaya, bahkan beragam geografisnya. Nah, beruntung kita diwarisi atau dikaruniai Tuhan dengan alam yang relatif indah, relatif subur, sehingga membangun karakter yang tidak mudah marah. Sebetulnya karakter damai aslinya, gennya kita itu karakter damai. Nah, coba tadi kembali Belanda karena teori penjajahan adalah bagaimana memutus mata rantai agar ini turunan bangsa Indonesia itu tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya, tidak punya kebanggaan terhadap leluhurnya, tidak terbangga dengan kebudayaannya. Di-framing lah bahwa leluhur nenek moyang bangsa Indonesia menganut animis dinamis, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah keris, menyembah benda. Ya. Nah, itu kan di-framing. Sehingga dan itu dibuat di dalam struktur pendidikan, masuk dalam sejarah, di mana kita juga paham dominasi pengetahuan itu kan dikuasai oleh Barat. Orang mau merubah sejarah harus ada acuannya kemana? Nah, acuan dibikin oleh kolonial, seperti itulah itu bangsa kita. Nah, dampaknya adalah ya, karena itu ditulis di dalam buku sejarah, diajarkan dari generasi ke generasi. Akibatnya kita dari yang mendapat pendidikan itu, oh iya ya, leluhur kita tuh agamanya masih rendah. Itu kan animis itu paling rendah. Kan itu animis, dinamis, politeisme, kemudian apa, terus akhirnya monoteis. Nah, itu yang direndahkan itu. Jadi tidak ada kebanggaan itu. Jadi begitu diajarkan di sejarah, akhirnya kita punya pemahaman bahwa leluhur kita agamanya rendah. Dan bahkan itu bukan agama, sehingga begitu dia jadi pejabat, begitu dia jadi tokoh masyarakat, framing itu jalan terus, sehingga kalau ada masyarakat yang mengaku dirinya menganut ajaran leluhur, ya ini animis, sehingga dampaknya adalah tidak diakui sebagai agama kan itu. Dan itu zaman penjajahan juga sudah ada peraturan pemerintah kolonial, misalnya dalam rangka menghilangkan bahwa di luar Hindu, di luar Katolik, Kristen, kawin harus lewat Islam. Itu sudah tahun 1897 kalau nggak salah itu pemerintah kolonial mengeluarkan surat itu. Nah itu framing untuk menjalankan. Nah kemudian tadi kembali bahwa setelah itu terframing bahwa kita itu bukan agama, terframing bahwa kita itu masih rendah, akhirnya ada pemaksaan agama. Kemudian ada beberapa kejadian, DITI, ada peristiwa komunis yang makin menterpurukan kita. Akibatnya makin rendah, makin buruk, dan kebijakan-kebijakan negara tidak berpihak itu. Kita berjuang terus kan untuk mengembalikan supaya kita mempunyai martabat yang sama. Karena kalau dilihat dari sejarah kita kembali ke sejarah, kita dulu sudah pernah mencapai puncak kebesaran sebagai negara, sebagai bangsa yang bermartabat. Nah itu perjuangan inilah yang kita terus perjuangkan, walaupun dengan susah payah kan akhirnya setahap demi setahap. Nah sebetulnya di awal-awal baru kita sudah mulai kan apa juga dulunya kan ada pemahaman tentang kebatilan. Maksud saya langsung aja Pak untuk tantangan dan hambatan yang ada nih Pak. Ya tantangannya tadi karena tertulis seperti itu, pengalaman sejarah bahwa menjadi penghayat itu susah.
Nah, sama seperti yang mungkin dialami oleh teman kita dari Konghucu kan, begitu udah masuk agama untuk balik agak susah. Ya. Karena tadi mempertanyakan kalau nanti balik ke sini gimana? Apakah hak-hak itu akan kembali seutuhnya? Kan enggak. Nah, ada teman-teman penghayat di Jogja misalnya, kenapa ditanya kenapa tidak segera kembali ke penghayat? Iya, sekarang rejimnya lagi baik. Nanti kalau rejimnya berubah, nanti saya udah keburu ngerubah jadi penghayat, nanti ditandain ya ini orang gitu. Nah, kan masalah itu. Jadi itu tantangan ke depan ya, otomatis kita coba dan wajib semua pengurus di tingkat pusat, di tingkat daerah itu untuk membuka kesadaran, membuka kepercayaan diri dari masyarakat penghayat. Karena itu tadi. Dan salah satu yang kendala itu karena kalau di masyarakat Jawa ya, Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah, untuk berubah itu agak susah. Itu karena memang dulu itu sama kesultanan itu disentralkan, disatukan, nggak apa-apa. Ini yang Islam, tapi dalamnya adalah Jawa. Nah itu, jadi udah terbiasa nyaman dengan model begitu. Begitu kita mau, yuk kita balik kampung, balik ke rumah, agak susah. Itu tantangannya. Jadi satu hal yang perlu ini adalah membuka semua hambatan-hambatan, semua faktor-faktor diskriminasi kita hilangkan sepenuhnya. Dengan demikian mungkin sedikit demi sedikit akan timbul warga kita yang sudah cabut setara. Jadi apa